Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa alladhi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang pilihan, yang masyhur daripada segala negeri. Yang kedua, musannif mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita ini masyhur pada segala negeri. Nabi adalah orang yang sangat dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Nabi, nama beliau itu dikenal di seluruh penjuru dunia. Hari ini tadi udah ada melihat satu rekaman video di mana ada seorang non-muslim perempuan ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad, maka perempuan non-muslim itu langsung menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, karena aku merasakan ketika mendengar Nabi Muhammad tuh hatiku rasa bergetar. Padahal non-muslim. Lalu ditawarkan, biar akunlah masuk Islam. Akun bahasa Inggris nih. Pian maulah membaca 2 kalimat syahadat. Mau. Akhirnya dituntunlah membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian bibinian ini mengikuti, dan masya Allah ketika selesai itu menangis. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Non-muslim mendengar nama Nabi menangis. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita rindu lawan Nabi Muhammad, yang sampai titik banyu mata ingat dengan Nabi Muhammad? Thauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya pucat, orangnya senantiasa putungan orang yang menggaring. Kenapa? Karena Thauban ini orang yang paling kadataan bila kada melihat Nabi. Bahkan beliau apabila malam kada melihat Nabi, maka sidin kada kuaduri. Jadi rancak bertungguan di muka rumah Nabi. Bila Nabi membuka jendela, Thauban melihat, bulik sidin senang dah. Isuk dia pulang, rindu pulang lawan Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini masyhur. Yang ajaib lagi, ada seorang non-muslim menyusun buku tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau bukan gampang-gampang untuk menentukan siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai habis. 20 tahun lebih meneliti, ternyata yang dianggap atau yang ditaruh nomor pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi, dapat hidayah. Orang-orang yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi muhibbil fuqara'i wal ibad, dan atas keluarganya yang kasih akan orang yang fakir dan ibadah. Salawat dan salam pun ya Rasulullah semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak keluarga Nabi ini senantiasa muhibbil fuqara wal ibad, cinta dengan orang-orang fakir, waparak atau dekat dengan orang-orang fakir, dan juga cinta dengan ibadah. Jadi keluarga Nabi itu kadang-kadang sombongnya, anak Nabi, cucu Nabi kadang-kadang sombongnya. Sayyidina Hasan itu ketika beliau naik ke onta, misalnya onta sini yang bagus dipanggil, wahai cucu Rasulullah, kita makan sama-sama. Yang memanggil siapa? Itu orang-orang yang susah di pinggir jalan, yang rotinya tuh barian orang. Roti-roti kering atau potong-potong, yang sisa-sisa diberikan orang.
Lalu ini mau undang cucu Nabi kita Muhammad SAW, maka cucu Nabi Sayyidina Sayyidina Hasan turun umpat makan di situ. Lalu Jasir ulunnya sudah memenuhi undangan dia makan di sini, maka besok hari dia dari sini bubuhan pian ke rumah ulun pulang, memuliakan fuqara dan masakin. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kata sombong, jauh benar. Keluarga Nabi kita senantiasa mengasihi orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah. Makanya kita nih bila inya sugih, mudahan sugih berkah. Orang sugih itu sudah pernah ulang sampaikan dalam kitab mengenal Asmaul Husna, bila inya hendak selamat orang sugih itu 5 perhatikan. Misalnya bisi harta miliaran, bisi rumah, sampai kada ingat lagi di mana-mana bisi rumah saking banyaknya, bisi tanah, suratnya sampai 2 lemari. Adakah orang kayak itu? Ada bini Samarinda. Sampai normal itu hibah ulun kawan ulun empat menyusunakan, datang di mana aja bang? Datang empat menyusunakan surat tanah. Habis salam hari, wah ini ujuran nih. Jadi saking banyaknya besi tanah, tapi masya Allah, Sidin menyumbang untuk pembangunan pesantren, 2 pesantren, menyumbang untuk pembangunan masjid tanahnya, menyumbang untuk pekuburan, menyumbang untuk ini dan itu. Silih aja bisi tanah tuh puas saja. Kalau bisi tanah banyak disumbang akan ke situ kemari. Sepala dia tuh. Nah bilanya kita nih sugih, kita nih banyak bisi harta. Mau kita anak selamat hidup tuh yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bila anak selamat jangan sombong. Bila berisi harta banyak jangan sombong, walaupun amas berkilo-kilo jangan sombong. Sekali memakai ke pengantin, oh jorong toko berjalan lewat apa sampai ke siku. Jangan sombong. Tapi sombong itu sebenarnya bukan masalah penampilan, sombong itu di hati anaknya biar. Terkadang orang banyak besi amas itu kan ada sombong sedikit-sedikit, malah nasa bijiannya itu sombong. Nah itu kayak ini terus tangan sidin, kisah begitu terus. Sebijiannya besi amas tapi barai terus. Kadang mesti juga anak banyak amas itu sombong, bisa aja nasa bijiannya memang sombong. Nah, ini sombong itu bukan di penampilan. Jangan kita mengira bila orang banyak besi amas sombong, kan tentu juga. Sombong itu di hati. Yang kedua, orang sugih bila hendak selamat maka jangan pamalar, jangan pelit, jangan bakhil. Bila dipintai sumbangan, Pak Haji nyumbang kah? Lewati. Pak Haji kita nih anak menukar semen 100 sak, berapa nyumbang? Anak aja sih pintai berataan jemaah dulu, karena berapa kekurangannya, dan nak nyumbang. Sudah dipintai seberataan. Apa aja Pak Haji coba sudah, alhamdulillah Pak Haji labihan lagi 110. Mungkin itu kode nyumbang ya jadi. Pintar kan Pak Haji berpolitik. Dan toko di sini kan nyumbang. Jangan pamalar. Orang pamalar itu haram masuk surga karena bertulisan di atas pintu surga anti muharramatun ala kulli bakhilin. Engkau wahai surga diharamkan atas orang yang pamalar. Kadede nang katujuhnya lawan orang pamalar. Allah Ta'ala kada katujuh, malaikat kada katujuh, manusia kada katujuh, nabi kada katujuh. Nah, bahkan pernah disampaikan sudah kurang pamalar pun kada katujuh lawan orang pamalar. Padahal ini pemalar seharusnya cucuk nih sama-sama pemalar, tapi ternyata bila orang tuh sama-sama pemalar karena kawannya. Orang pemalar pasti mencari orang pemurah. Kenapa? Nyaman ditraktirnya di warung, nyaman ditraktirnya karena menukar ini dan itu. Tapi yang sama-sama pemalar,
Iya, nah kelaparan berdua itu. Pakawan nih ke Banjar berdua pemalar dari berdua kadang mau makannya. Akunnya ikan parut kacangnya atau jalan makanan. Yang ketiga orang sugih bila hendak selamat banyak kita syukur. Rumah ada, sudah kendaraan ada, tabungan ada. Jangan lagi melihat nonton sugih lagi. Kita hidup ini bila melihati ke atas itu terus maka uyuh dia. Kita bila melihati ampun orang maka uyuh kita. Jangan sampai hidup ini ketujuh memperhatikan orang. Apalagi bibinian, jangan maitihi amas orang, jangan maitihi mobil orang, jangan maitihi kendaraan orang, jangan maitihi laki orang. Maksudnya apa? Jangan membandingkan laki orang lawan laki seorang. Menjelaki itu kebutuhan menggering, minum dari maras, dari jalan ke Sipak Batu rabah sudah. Mah laki orang makan gagah-gagah, awapin kau utuh, mau laki itu tinggal tulang, kasihan laki itu. Nah, itu membanding-bandingkan timbul kada besokor di rumah orang ganalnya sudah ganal jadi tingkat pulang. Rumahku minum dari maras, halus, sudah halus betikus banyak belum. Nah, kada besokor itu akhirnya. Nah, kemudian aja laki orang banyak-banyak gaji, lagi seorang kadang dapat gawian kadang-kadang. Ah, timbul kada besokor. Mau anak selamat, mau orang sugih itulah bila anak selamat, apalagi sudah ada besi mobil, sudah ada besi rumah, banyak juga syukur. Kada usah maitihi orang nang mobil taharat, rumah taharat, gaji kita banyak, kada usah. Yang keempat nanya soal pembahasan kita, bila orang sugih itu anak selamat, inya parak lawan orang-orang susah, akrab lawan orang-orang susah. Yang ketujuh membantu orang susah. Orang tepian bilanya dikenal di kalangan fakir miskin itu yang hebat. Bila dikenal di kalangan orang sugih itu pada hebat, biasa aja. Tapi bila orang sugih dikenalnya di kalangan orang-orang susah, itu yang hebat. Kumpulannya orang susah, yang ketujuh bergaul orang susah, ini hebat nih. Artinya ini rancang membantu orang susah. Keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang-orang yang ketujuh berkumpul bergaul lawan orang-orang susah. Bahkan keluarga Nabi itu banyak hitungannya nang kadang makan kadang kada, tapi bila datang orang meminta apapun yang dimiliki pasti diberi. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra punya kalung cuma satu-satunya peninggalan Khadijah. Ketika datang seorang pengemis kepada Nabi Muhammad, jar Nabi, datanglah ke rumah putriku. Ketika datang ke rumah Fatimah, ternyata di rumah makanan kada ada, pakaian kada ada. Ingatan kalung satu ada di dalam lemari, itu yang diambil diberiakan ke pengemis. Kalung diberiakan kepada pengemis. Dibawa pulang kepada Nabi Muhammad, jar Nabi, apa yang diberi Fatimah? Ya Rasulullah, ulun diberi kalung. Maka kalungnya bukan kalung sembarangan. Kalungnya yang sangat berharga. Akhirnya siapa aja? Biar pengemis siapa anak Manukari ada di antara sahabat nama Manukari. Nah, kemudian nama Manukari ini, Manukarinya mahal. Diberi ontak, orang susah tadi. Diberi duit, diberi makanan, diberi pakaian. Kemudian sudah kalungnya di tangan sahabat tadi, diserahkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini kalung ulun serahkan nupian beserta ulun berikan juga budak ulun ini lawan pian. Apa ya Nabi? Jar Nabi kirimkan kepada Fatimah. Kemudian budak lawan kalung ini, kalungnya dibawa oleh budak. Wahai Fatimah, ini kalung pian. Nah, Fatimah tertawa, tersenyum. Kemudian ulun gasan pian juga dihadiahkan oleh Rasulullah gasan pian. Fatimah tertawa. Kenapa pian tertawa? Biar Fatimah ternyata nang budaknya nang tertawa ketika budaknya menyerahkan diri kepada Fatimah. Fatimah, ulun ini jadi budak pian dihadiahkan oleh Rasulullah. Lalu jar Fatimah, terima kasih banyak, kalungnya ulun ambil, pian ulun bebasakan. Lalu tertawa budaknya. Jar Fatimah, kenapa tertawa? Wahai Fatimah, ini kalung penuh berkah. Dengan kalung ini orang yang susah jadi kaya. Dengan kalung ini orang yang lapar jadi kenyang. Dengan kalung ini orang yang ada berpakaian jadi berpakaian. Dengan kalung ini
seorang yang asalnya budak menjadi merdeka. Dan kalung ini kembali pulang kepada dia. Nah, jadi keluarga Nabi itu kada dengan pamalar. Kebiasaan kita bila ada pengamen, assalamualaikum, minta sedekah, kada ada duit pajak dibantu, kada duit pajak. Kita bersedekah katuju mencari duit pajak. Kada bapak cilai duit ganal, aku aja ini duit. Harga berapa cilebihan? Harga 100.000. Oh, ada yang angsurannya cilai ulun. Berapa pian nak pembari? Biar sidit angsur 98.000. Berarti berapa? 2.000 ya tahu. Amin. Pengemis nih, yang kalau inya sudah terbiasa atau manja biasanya, kita kada boleh menolak orang yang meminta, tapi kitanya kada boleh meminta. Orang tuh tidak memulai meminta orang lain, maka jangan Nabi manfaat